Membandingkan anak dapat menimbulkan iri, kecemburuan, bahkan permusuhan, khususnya antar saudara kandung. Alih-alih saling mendukung, anak justru melihat saudaranya sebagai pesaing. Halo sahabat bening psikologi, hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sering terjadi dalam keluarga namun jarang benar-benar disadari dampaknya, yaitu kebiasaan orang tua membandingkan anak. Lihat tuh kakak-kakakmu rajin belajar, tapi kenapa kamu tidak? Atau kalimat, Anak tetangga ranking 1, tapi kenapa kamu tidak bisa? mungkin kalimat itu terdengar sederhana. Padahal dalam psikologi, perilaku membandingkan anak secara terus-menerus dapat menimbulkan luka batin mendalam yang terbawa hingga dewasa. Sebelum masuk ke dampak buruknya, kita pahami dulu kenapa orang tua sering membandingkan anak. Ada beberapa alasan. Pertama, niatnya ingin memotivasi. Orang tua berharap anak untuk terpacu lebih baik. Kedua, faktor budaya di banyak keluarga. Membandingkan dianggap hal wajar, bahkan bagian dari cara mendidik. Ketiga, ketidaksadaran. Banyak orang tua yang meniru pola asuh yang mereka alami, tanpa menyadari efeknya pada psikologi anak. Masalahnya, meskipun berniat baik, hasilnya sering berbalik arah. Anak justru merasa tidak berharga. Mari kita bahas dampaknya lebih detail. Menurunkan rasa percaya diri dan harga diri. Anak yang sering dibandingkan merasa harga dirinya tidak cukup baik. Setiap usaha yang ia lakukan terasa sia-sia, karena selalu ada standar orang lain yang lebih tinggi. Akhirnya, anak pun tumbuh dengan rasa percaya diri yang lebih rendah. Kedua, mengganggu kesehatan mental. Tekanan untuk memenuhi ekspektasi membuat anak stres, cemas, dan bahkan depresi. Bayangkan di usia yang seharusnya penuh eksplorasi, anak justru disibukkan dengan rasa takut gagal. 3. Mengembangkan konsep diri negatif. Dalam psikologis, konsep diri adalah bagaimana seseorang memandang dirinya. Jika anak kerap mendengar ia tidak sepintar atau sepandai orang lain, ia akan menginternalisasi pesan itu. Hasilnya, ia tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya memang tidak berharga. 4. Menciptakan kompetisi tidak sehat, khususnya antar saudara kandung. Membandingkan anak dapat menimbulkan iri, kecemburuan, bahkan permusuhan. Alih-alih saling mendukung, anak justru melihat saudaranya sebagai pesaing. Kelima, mengganggu hubungan sosial. Anak yang seringkali dibandingkan cenderung membawa pola itu keluar rumah. Ia bisa menjadi kompetitif, sulit untuk menerima kekalahan, atau justru menarik diri karena takut dihakimi. Keenam, memicu perasaan penolakan. Inilah yang paling berbahaya. Anak bahkan bisa merasa ditolak oleh orang tuanya sendiri. Ia merasa tidak dicintai apa adanya, melainkan hanya dicintai ketika memenuhi standar tertentu. Hal ini merusak kelekatan dan emosional dalam keluarga. Coba kita bayangkan sebuah contoh sederhana. Seorang anak perempuan suka menggambar. Ia menghabiskan waktunya berjam-jam untuk melukis. Tapi setiap ia menunjukkan karyanya, orang tuanya malah berkata, Coba lihat kakakmu, dia selalu fokus di sekolah. Kenapa kamu tidak belajar matematika saja? anak ini bisa kehilangan semangat menggambarnya, merasa hobinya tidak berguna, bahkan berhenti mengejar potensi kreatifnya. Bayangkan berapa banyak bakat anak yang padam karena kebiasaan membandingkan. Kalau begitu, apa yang sebaiknya dilakukan orang tua? Berikut beberapa saran dari perspektif psikologi. Hargai usaha dan proses. Jangan hanya fokus pada hasil. Ketika anak sudah berusaha, apresiasi kerja kerasnya, meskipun usahanya belum sempurna. Kedua, fokus pada keunikan anak. Setiap anak unik. Ada yang kuat di akademis, ada yang berbakat di bidang seni. Ada pula yang menonjol dalam bidang kepemimpinan. Bantu anak untuk menemukan dan mengembangkan potensinya sendiri. Ketiga, tetapkan ekspektasi realistis. Orang tua boleh punya harapan, tapi harus sesuai dengan kemampuan anak. Jangan memaksakan standar yang diambil dari anak lain. Keempat, berikan cinta tanpa syarat. Anak perlu tahu bahwa dirinya dicintai apa adanya, bukan hanya karena ia berprestasi. Kelima, ajarkan membandingkan dengan diri sendiri. Dorong anak untuk fokus menjadi lebih baik daripada dirinya yang kemarin, bukan bersaing dengan orang lain. Jadi, sahabat bening psikologi, membandingkan anak mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya bisa sangat besar. Alih-alih membuat anak termotivasi, justru bisa menghancurkan percaya diri,
kesehatan mental, dan keharmonisan keluarga. Mari kita mulai dari sekarang. Berhenti membandingkan dan fokus menghargai keunikan setiap anak. Karena pada akhirnya, setiap anak berhak tumbuh dengan rasa aman, dicintai, dan percaya pada dirinya sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jika dirasa bermanfaat, silakan like, komen, dan share kepada orang-orang yang Anda sayangi. Bening Psikologi, solusi kesehatan mental Anda.